Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, kita akan lanjutkan dari video sebelumnya ya, tentang reaksi dari videonya dari channel FE101 tentang apa benar sih COVID-19 atau virus corona ini adalah bagian dari konspirasi global. Nah, kalau teman-teman lihat di channelnya FE101 itu terdapat dua video. Jadi ada yang serinya episodenya 19A dan 19B. Nah, kemarin kita baru saja membahas yang video yang dengan episode 19A. Nah, nanti kesimpulannya akan ada di video ini. Baik, kita mulai. Nah, di video kemarin membahas full tentang dokumen yang dianalisa oleh teman-teman yang ada di channel FE101, yaitu dokumen yang mengindikasi ya bahwa adanya wabah ini adalah settingan konspirasi dari keluarga yang bernama Rockefeller melalui yayasannya yaitu Rockefeller Foundation. Nah, dokumennya sudah kita lampirkan linknya di video sebelumnya, teman-teman mungkin bisa cek karena kalau kita bahas di sini sangat-sangat panjang memang. Nah, kita lanjut ke video yang keduanya, yaitu yang 19B. Nah, di sini dalam video tersebut membahas tentang IMF dan World Bank atau International Monetary Fund. Disingkat IMF adalah organisasi internasional beranggotakan dari berbagai negara yang tujuannya adalah untuk mengkoordinir keuangan dari negara-negara tersebut atau untuk hutang ya. Nah, dalam video tersebut dikatakan bahwa IMF dan World Bank adalah bentukan dari keluarga Rothschild pada awalnya dan dikembangkan oleh Rockefeller. Nanti bagiannya kita akan sampaikan ya di screen. Nah, tujuannya adalah membuat dan menguasai lembaga keuangan sehingga dapat mempermudah dalam mempermainkan skenario konspirasi. Karena mayoritas sebagian besar warga dunia sekarang sangat bergantung kepada uang. Secara alur, Rothschild telah terlebih dahulu memulai pergerakan dan keluarga Rockefeller berkiprah 100 tahun setelahnya. Rockefeller merupakan keluarga terkaya di dunia dan banyak memberi pinjaman uang kepada negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Soekarno waktu itu, Presiden kita, Presiden Soekarno, sempat menyebut orang-orang yang ada di elit global atau lebih khusus lagi adalah keluarga Rothschild dan Rockefeller adalah nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Adalah kalau dijabarkan singkatnya adalah praktek-praktek kapitalisme globalis dengan kebijakan di mana negara atau orang yang punya banyak kekayaan memegang kendali atau memegang kebijakan terhadap pemerintah-pemerintah yang stratanya di bawah mereka. Maka dari itu, Indonesia sempat keluar dari PBB pada tanggal 17 Januari tahun 65. Oke. Lalu yang disampaikan kembali di video ini, yang di video episode 9B di channel FE101 dengan judul Konspirasi Wabah dan Lockdown adalah pembongkaran atau pembahasan tudingan terhadap David Rockefeller di bukunya Memoirs
Autobiografi David Rockefeller berjudul Memoirs. Silakan Anda buka halaman 405. David Rockefeller menulis, selama lebih dari 1 abad, para ekstremis ideologis dari seluruh spektrum politik telah memaksakan berbagai insiden terkenal untuk menyerang keluarga Rockefeller dengan tuduhan bahwa kami memiliki peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi institusi-institusi politik dan ekonomi Amerika. Perhatikan, Rockefeller menyebut para pejuang kemanusiaan seperti kita ini sebagai ekstremis ideologis. Selanjutnya, ia menulis, sebagian bahkan percaya bahwa kami adalah bagian dari sekte rahasia yang bekerja bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, mengelompokkan keluarga kami sebagai internasionalis, dan berkonspirasi dengan pihak-pihak lain di seluruh dunia untuk membentuk struktur politik dan ekonomi global yang lebih terintegrasi. One world istilah Anda. Perhatikan pemilihan kata yang sangat cerdas dari seorang Rockefeller. Dalam satu alinea, ia merangkum 5 hal yang sangat-sangat penting. Pertama, sekte rahasia, maksudnya Illuminati. 2, bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, maksudnya merugikan bangsa Amerika. 3, internasionalis. Ini istilah lain dari globalis alias elit global. Internasionalis atau globalis tak punya batas kenegaraan, tak peduli merugikan bangsa Amerika atau bangsa-bangsa lain. Keempat, konspirasi. Ia akan jelaskan itu semua teori konspirasi atau fakta konspirasi. Dan kelima, one world, maksudnya one world government alias new world order. 5 tuduhan yang sangat fatal dirangkum dengan sangat cerdas dalam satu alinea pendek. Lantas, apa jawaban dia? David Rockefeller menjawab, if that's the charge, I stand guilty, and I'm proud of it. Kalau itu tuduhannya, saya ngaku salah, dan saya bangga dengan itu. Atau dalam bahasa gaul, gua emang iblis, terus lu mau apa? Keterangan konspirasi nampaknya mendekati realita ditambah dengan adanya dokumen dari Rockefeller Foundation yang dibahas di video tersebut. Namun rentang waktu dalam dokumen dan realitanya memang jauh. Jadi di video tersebut meramalkan di tahun 2012. Dokumen itu dibuat di tahun 2010 dan di dokumen tersebut pembahasannya adalah di tahun 2012 dan realitanya ini terjadi di tahun 2020. Oke. Namun gejala-gejalanya sangat-sangat mendekati nyata, setiap stepnya sama. Di antaranya adalah lockdown, pengawasan, pengaturan, dan pembatasan warga. Lalu kesimpulan yang kedua, dalam dokumen tersebut terdapat 2 negara yang dicitrakan sebagai negara baik. Dalam hal ini adalah Cina, yang dengan sigap melockdown untuk menghilangkan wabah dan dampak dari virus corona. Karena memang realitanya kemarin lockdown langsung diterapkan di Wuhan karena indikasi virus corona berasal dari sana. Dan sekarang ketika selesai lockdown, Cina sudah kembali dibuka dan persentasenya kesembuhannya sangat tinggi, sangat bagus. Dan ada satu lagi adalah negara yang dicitrakan buruk, yaitu Amerika. Dengan sistem antisipasi yang lambat lockdown dan seperti yang kita tahu sekarang, Amerika sudah mulai naik angka terinfeksi coronanya. Jadi dalam video ini, dalam video FE101 ingin memberikan analisis kalau suatu negara itu pengen cepat teratasi dari wabah ini, maka negara tersebut harus mencontoh China, cepat lockdown dan dengan sigap mengawasi orang-orang yang berdampak maupun yang belum terdampak. Nah, tujuannya adalah
yang dipaparkan dalam video tersebut tujuannya adalah dengan adanya lockdown, maka ujung-ujungnya banyak sendi-sendi ekonomi, industri, dan pariwisata akan lemah dan mengalami krisis ekonomi, yang tujuan akhirnya adalah agar setelah terjadinya krisis, negara-negara itu akan mengambil hutang dari mereka dan pelan-pelan mereka bisa menguasai negara tersebut. Di Indonesia sendiri, ya, ini berita dari banyak media ya. Di Indonesia sendiri, ini saya ambil yang dari CNN pada 11 April 2020, Indonesia mengeluarkan 3 surat hutang terbesar. Indonesia mengeluarkan 3 surat hutang terbesar. 3 surat itu diantaranya memiliki nomor seri RI 1030, RI 1050, dan RI 0470. Total semuanya adalah 4,3 miliar US dollar. Dengan rincian, dengan nomor seri RI 1030 dengan jangka waktu 10,5 atau 10,6 bulan tahun dengan jumlah 1,6 miliar dan jatuh tempo pada bulan Oktober 2030. Lalu yang kedua dengan nomor seri RI 1050 dengan tenggang waktu 30 tahun dengan jumlah yang hampir sama 1,6 miliar dengan jatuh tempo waktunya adalah bulan Oktober tahun 2050. Dan yang ketiga yang terakhir adalah dengan nomor seri RI 0470 dengan jangka waktu 50 tahun dengan jumlah 1 miliar US dollar yang akan jatuh tempo pada April 2070. Nah, artinya apa? Artinya hutang tersebut akan pada waktu dekat akan kita yang menanggung. Dalam kata lain adalah Indonesia, warga Indonesia, serta anak cucu kita nantinya. Dengan jumlah utang yang segitu besar. Pada tanggal 11 April itu masih rencana dan sepertinya sudah disahkan ya. Nah, ini adalah pemaparan dari video yang berjudul Konspirasi Wabah dan Lockdown di channel FE101. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Kalau ada yang punya pendapat lain, silahkan komen di bawah ya. Oke, mungkin itu video untuk kali ini. Kita akan coba bahas lagi konspirasi-konspirasi yang ada terkait dengan COVID-19. Di sini kita bukan untuk hanya membicarakan tentang wabah, karena ini kita harus tetap prihatin, kita harus tetap waspada karena memang wabahnya memang ada, tapi sepertinya kepanikannya yang dibesar-besarkan, terlebih lagi media yang setiap saat menggembor-gemborkan berita dengan sangat-sangat masif. Oke, ini mungkin video sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih.